Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Taufikur Rahman dari jurusan Teknik Mesin 2019 dengan nomor NPM 333119060. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai praktikum teknik manufaktur yang pertama, yaitu modul LAS SMAW. Di sini poin pertama adalah pengertian. Yang pertama ada sambungan, pengelasan, dan pengertian dari SMAW itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian dari sambungan. Sambungan adalah suatu yang terhubung antara satu dengan yang lainnya, yang bertujuan untuk menggabungkan satu komponen dengan komponen lain sehingga menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi tertentu. Yang kedua adalah pengelasan. Pengelasan adalah satu aktivitas menyambungkan dua bagian logam dengan cara memanaskan dengan suhu tertentu dengan atau tidak menggunakan bahan pengisi. Lalu yang ketiga ada pengertian SMAW, kepanjangan dari Shield Metal Arc Welding atau seringkali disebut las dengan menggunakan busur listrik. Nah, ini adalah suatu proses pengelasan dengan cara mencairkan benda kerja atau mencairkan logam induk dengan elektroda pengisi yang suhunya itu bisa mencapai 4500 derajat Celcius. Oke, poin kedua adalah prinsip kerja. Prinsip kerja dari alat ini adalah memanfaatkan arus bertegangan tinggi yang berbentuk busur arus yang gunanya adalah melelehkan elektroda atau mencairkan elektroda yang nantinya ditempelkan kepada benda kerja. Nah, jadi contohnya adalah ada dua benda kerja yang berbeda akan disatukan menjadi satu benda kerja. Nah, tempelannya ini itu menggunakan elektroda yang dilelehkan oleh arus bertegangan tinggi tadi, sehingga dua benda kerja ini menjadi satu dan memiliki fungsi tertentu. Nah, tempelannya ini itu yang disebut sebagai pengelasan. Ketiga yaitu ada jenis elektroda yang digunakan pada pengelasan ini. Ada beberapa jenis elektroda yang digunakan. Yang pertama ada selulosa, kedua ada kalsium karbonat, ketiga ada titanium oksida, lalu ada kaolin, dan yang terakhir ada basic atau basa. Nah, selulosa sendiri adalah suatu elektroda yang mengandung material organik sekitar 30%. Lalu yang kedua ada kalsium karbonat, yaitu elektroda yang kandungan senyawa kimianya itu pada umumnya berada pada cangkang dari organisme laut. Lalu yang ketiga ada titanium dioksida. Nah, titanium dioksida ini mengandung senyawa alami yang umumnya itu berada di pada rutil dan anatase. Nah, yang keempat ada kaolin. Kaolin sendiri adalah suatu elektroda yang mengandung senyawa alami yang berasal dari material lempung. Dan yang terakhir ada basic atau basa. Nah, ini pada elektroda ini yaitu menghasilkan selak basa agak cair saat proses pengelasan. Kandungan ini memiliki lapisan kandungan kalsium karbonat atau kalsium fluoride. Poin keempat kita membahas tentang alur las. Alur las sendiri adalah suatu tahapan atau bisa disebut suatu jenis atau pilihan yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengelasan pada suatu material. Nah, alur las sendiri itu fungsinya pada umumnya itu sebagai acuan untuk melakukan pada pengelasan. Jadi operator ini bisa memilih beberapa jenis alur sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, alur sendiri itu memiliki 3 buah tipe. Yang pertama ada alur spiral, yaitu berbentuk spiral, yaitu pada umumnya adalah menggunakan lingkaran-lingkaran. Nah, lalu yang kedua ada alur zigzag. Alur zigzag ini pada umumnya menggunakan alur-alur seperti ujung dari daun atau ilalang. Jadi dia tajam-tajam. Nah, yang terakhir itu ada alur segitiga. Alur segitiga ini pada umumnya seperti bentuk dari piramida yang ditempelkan secara bertumpuk. Jadi seperti piramida yang berulang. Seperti itu. Tahapan terakhir ini kita akan membahas tentang posisi dari pengelasan. Nah, posisi dari pengelasan ini memiliki beberapa bagian. Fungsi dari posisi pengelasan ini ditentukannya karena untuk menentukan di mana letak kita melakukan pengelasan pada sebuah benda kerja. Karena tidak semua benda kerja memiliki posisi yang sama untuk dilakukan pengelasan. Nah, yang pertama itu ada posisi pengelasan untuk lempengan besi atau besi yang datar. Nah, di sini memiliki 4 poin. Yang pertama ada 1G, 2G, 3G, 4G. Nah, yang kedua ada posisi pengelasan untuk fillet dari besi datar. Nah, ini dibagi menjadi 4 juga. 1F, 2F, 3F, dan 4F. Nah, yang ketiga adalah posisi pengelasan untuk datar dari pipa. Nah, datar dari pipa ini memiliki 4 poin. Pertama 1G, 2G, 5G, dan 6G. Dan yang terakhir adalah posisi pengelasan untuk fillet bagian pipa. Nah, di sini ada 4 bagian juga. Yang pertama ada 1F yang berputar, 2F,
2 FR yang atau bisa disebut 2F rotate atau rotation, dan yang keempat adalah 4F. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.